Pasar malam ini sedang macet. aplikasi pemetaan titik kemacetan berbasis mobile Android. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan apa sih tujuan apa sih yang menjadi landasan atau latar belakang penelitian kami, yakni akan dibawa oleh teman saya di dalam mengarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di bagian pendahuluan ini di sini kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari dibangunnya aplikasi ini. Yang pertama, jalan merupakan prasarana yang digunakan para pengguna alat transportasi darat ataupun
GPS memungkinkan penggunanya mengetahui letak geografis baik dari segi lintang maupun bujur. GPS dan tracking juga dapat membantu pengguna smartphone untuk mencari jalan atau tempat yang hendak dituju. Ini bisa dimanfaatkan untuk mencari jalan alternatif. Nah, fitur tersebut dikenalkan oleh Google melalui Google Maps. Pengguna smartphone yang mengaktifkan fitur GPS-nya dapat mengoptimalkan pemakaian Google Maps sehingga dapat menampilkan posisi secara real time pada map yang ditampilkan pada Google Maps. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Fahri. Aplikasi pemantauan titik kemacetan di Makassar berbasis Android karena platform Android dan Google telah mengambil hampir 50% dari pasar smartphone global dan pasar terbesarnya adalah Asia Pasifik. Ini menurut analis 2011. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menanggulangi kemacetan dan kepadatan pada jalur tertentu dan pada waktu-waktu tertentu di Makassar. Aplikasi tersebut juga memberi pilihan jalur alternatif sehingga pemanfaatan jalan-jalan di Makassar lebih maksimal dan kepadatan setidaknya dapat terurai. Selanjutnya tujuan penelitian saya serahkan kepada partner saya. Baiklah, tujuan penelitian kali ini adalah mengembangkan aplikasi yang memberi informasi kemacetan berbasis waktu, jadi sifatnya real time, alternatif kemacetan dan memberi pilihan rute alternatif kepada usernya. Metode yang digunakan mengikuti analisis yang terdiri dari penyebaran kuesioner dan penelitian serta metode perancangan yang terdiri dari perancangan desain, solusi, perancangan basis data, dan perancangan aplikasi. Next. Batasan masalah akan dijelaskan oleh saudara Farid. Adapun batasan masalah yang disimpulkan di sini adalah jadi sampai di mana kemampuan aplikasi ini nantinya depan. Jadi dia pada saat tadi dia setelah memberikan informasi titik kemacetan di Kota Makassar beserta waktunya yang real time, dia memberikan informasi keadaan jalan lain tentang terjadinya kecelakaan beserta waktunya. Jadi setelah tadi adanya kemacetan, ya insya Allah nanti aplikasi ini juga akan memberikan keadaan jalan, informasi keadaan jalan lainnya tentang terjadinya kecelakaan beserta waktunya juga real time. Ini jadi ini aplikasinya tergantung user. Jadi ini user dia sifatnya terbuka untuk umum bagi siapa saja yang menginstal aplikasi itu di HP mobile mereka. Nah, adapun manfaat penelitian, manfaat terhadap masyarakat. Yang pertama, aplikasi yang dibuat diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kelancaran bagi user yang hendak melakukan perjalanan jauh menggunakan aplikasi ini dalam proses komunikasi dan pertukaran data. Manfaat bagi penulis sendiri, dapat meningkatkan kemampuan pembuatan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman, dalam hal ini adalah Android. Manfaat terhadap akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang berminat pada rancangan lunak pemetaan mobile menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek oriented. Jadi insya Allah ini nanti aplikasinya yang berbasis Android ya. Dia berbasis objek ya. Ya, objek oriented. Baik, kalau untuk gambaran umum dari aplikasi sendiri, ya di sini kita bisa lihat ada use case. Use case ini adalah bagaimana use case sistemnya sendiri. Bagaimana user di sini melakukan beberapa use case. Ada 3 use case di sini. 3 use case dalam aplikasi tersebut dan gambaran secara umum yaitu yang pertama dia melihat peta. Dia melihat peta sendiri. Dia peta di sini nanti tampilannya seperti ini. Tampilan petanya ya dia akan terdapat di mobile sendiri, mobile Android ini. Jadi adapun tampilannya bisa dilihat bahwa yang akan ditampilkan di sini adalah yang pertama peta tentang kepadatan, terus kedua peta tentang kecelakaan, terus yang ketiga peta jalur. Jadi kesemuanya ini yang tadi use case yang user lakukan akan tampil di layar Android user sendiri. Adapun feature sendiri adalah bagaimana melihat kemacetan sendiri. Terus melihat jalur alternatifnya.
nanti dari jalur peta ini itu akan menampilkan semua posisi-posisi user yang sedang berada di area tersebut. Jadi misalnya si bacok berada di jalan Ahmad Yani misalnya. Nah, ini akan ditampilkan secara real time karena memang si bacok sedang berada di jalan Ahmad Yani. Kemudian begitu demikian juga dengan user yang lain, dia akan menampilkan semua posisinya. Nah, semuanya akan ditampilkan secara real time. Jadi dari posisi si bacok ini nanti akan dibaca oleh, akan terbaca juga oleh pengguna-pengguna yang lain, akan terbaca oleh si Jadi dia dan si B. jadi aplikasi otomatis membaca semua user lokasi user berdasarkan GPS-nya tadi. Jadi Betul. ya itu nanti fungsinya GPS tracking untuk Google Maps dari Google Maps sendiri. Ada tambahan sudah tarik? Saya rasa kemarin sudah jelas. Jadi secara umum seperti ini. Jadi secara umum seperti ini. Dan jadi yang tampil nanti di sini adalah lokasi user dan bagaimana kepadatannya dan apakah waktunya juga secara real time. Nah, dari aplikasi ini nanti akan memberikan direksi kepada pengguna tertentu untuk mengarah ke jalur alternatif yang lain, misalnya alternatif ini, misalnya. Terima kasih atas